Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bergabung bersama AMMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa yang dimaksud dengan mesin 4 tak, tentunya pada sepeda motor ya. Kenapa disebut mesin 4 tak? Itu karena untuk dapat menghasilkan satu tenaga itu memerlukan 4 kali bolak-balik piston ya. Nanti 2 kali putaran as kruk dan 1 kali putaran noken as ya. Jadi intinya dia untuk dapat satu tenaga atau untuk biar motor tuh bisa hidup itu butuh 4 kali bolak-balik piston. Ngapain aja tuh piston 4 kali bolak-balik? Nah, disinilah yang akan kita bahas satu persatu langkah siklus kerja mesin 4 tak. Oke, langsung saja. Yang pertama ya, ada yang namanya langkah hisap. Nah, gimana tuh terjadinya langkah hisap? Yaitu pertama, piston bergerak nih dari titik mati atas bergerak ke titik mati bawah. Tuh, bergerak terus ya. Nah, bergerak. Saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, diiringi dengan payung klep in-nya kebuka. Nah, bisa dibayangin ya. Di atas payung klep in ini ada intake dan ada karburator. Karburator isinya bahan bakar. Otomatis kalau payung klep in-nya ini kebuka, bahan bakar pun masuk ya. Saat bahan bakar masuk dan piston bergerak dari atas ke bawah nih ya, otomatis bahan bakarnya ini ketarik atau kata lainnya kehisap. Nah, masuk ke ruang bakar dan masuk ke dalam blok sini. Makanya dari itu kita kasih nama langkah yang pertama yaitu langkah hisap. Oke ya, bisa dipahamin ya. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah diiringi dengan payung klep in-nya kebuka sehingga bahan bakar masuk dan ketarik oleh piston. Kata lainnya namanya langkah hisap. Next, selanjutnya yang kedua ada yang disebut dengan langkah kompresi. Nah, gimana tuh langkah kompresi? Balik lagi nih, piston tadi dari atas ke bawah ya. Sekarang dari titik mati bawah ke titik mati atas tuh bergerak pistonnya ya. Nah, piston bergerak diiringi dengan semua payung klepnya ketutup tuh, dua-duanya ketutup ya, rapet. Jadi apa yang terjadi di langkah yang kedua ini? Tadi di dalam blok ini adalah penuh dengan bahan bakar ya. Bahan bakarnya ditekan, dipadatkan, dipres oleh piston yang bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, makanya yang kedua ini sampai nih dipres sampai tekan akhirnya sebesar kubah. Nah, jadi bahan bakar yang sebanyak blok tadi ditekan, dipadatkan, dipres. Makanya kata lainnya kita kasih nama langkah kompresi atau langkah pemadatan. Oke ya, bisa dipahamin ya, kita sedikit-sedikit aja. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga apa yang terjadi? Yaitu ada yang namanya langkah usaha atau kerja. Gimana cara ininya ya, cara kerjanya? Yaitu saat tadi pistonnya bahan bakarnya udah dikompresi, udah lagi padat-padatnya, saat itulah ya 10 sampai 15 derajat sebelum titik mati atas itu api busi mercik. Bisa dibayangkan ya, ada bahan bakar yang lagi padat-padatnya, terus ada api. Ya, apa yang terjadi? Meledak ya. Akhirnya meledak. Dan akibat dari ledakan itulah pistonnya kedorong, ya. Semakin kencang ledakannya, itu semakin kencang dorongannya, ya. Semakin kencang dorongannya, tenaga semakin besar, ya. Nah, makanya langkah yang ketiga kita kasih nama langkah usaha atau langkah kerja. Kenapa? Karena tadi akibat dari ledakan tadi mengakibatkan dia mendorong pistonnya ya. Semakin besar ledakan, semakin besar dorongannya dan motor pun semakin bertenaga. Oke ya, yang ketiga bisa dipahamin ya, namanya langkah usaha atau kerja. Akhirnya pistonnya kedorong dari titik mati atas kedorong ke titik mati bawah. Tuh namanya langkah usaha atau langkah kerja.
Next, selanjutnya yang terakhir ya, yang terakhir langkah yang keempat, piston balik lagi nih. Dia masih saluran dari tenaga tadi ya. Dari tenaga tadi dia bolak-balik. Piston bergerak lagi dari titik mati bawah, dia bergerak ke titik mati atas. Namun diiringi dengan payung klep X-nya kebuka ya. Perhatiin di bawah ada lubang apa? Lubang knalpot ya. Nah, di bawah ada lubang knalpot. Ini payung klep buang atau payung klep X-nya kebuka. Otomatis kalau ada sisa-sisa bahan bakar di sini, dia didorong atau dibuang melalui klep buang ini, payung klep X atau payung klep buang, dan sisa-sisa hasil pembakaran kebuang lewat knalpot. Jadi makanya langkah yang terakhir, langkah keempat, kita kasih nama langkah buang. Oke ya, bisa dipahamin ya sedikit ini. Semoga bisa dimengerti ya. Jadi untuk dapat satu tenaga, untuk biar motor tuh bisa hidup, itu butuh 4 kali bolak-balik piston, 2 kali putaran askruk, dan 1 kali putaran noken as. Ya, langkahnya tadi kita sama-sama ketahui, ada langkah hisap dan kompresi, usaha, dan langkah buang yang terakhir. Jadi perlu kita ketahui intinya, untuk biar motor tuh bisa hidup, ini sekalian ya, sekalian kalau nanti ketemu motor macet ya, itu bisa dicek tuh. Yang pertama, cek dulu tuh bahan bakarnya ada nggak ya, yang diisep tuh ada nggak ya kan. Kalau yang dihisep nggak ada, bahan bakarnya nggak ada, ya otomatis motor nggak bisa hidup. Ya hati-hati, banyak kejadian ya, itu motor kerannya lupa dibuka. Jadi itu biasanya motor minjem ya, motor kerannya lupa dibuka, itu jadi akhirnya nggak ada tuh, yang diisep nggak ada. Nah jadi untuk yang pertama kita cek kalau motor tuh macet, yaitu bahan bakarnya ada apa enggak ya kan. Yang kedua, yang perlu dicek apa? Yaitu kompresi. Misalnya bahan bakarnya ada tuh, dicek tadi minyaknya ngalir ya kan. Bahan bakar ada berarti ya. Terus yang kedua kita cek kompresi ya. Kompresinya gimana? Sebenarnya ada sih cara alat ukur kompresi. Nanti kita ini ya, kita bikin videonya ya, cara ngukur kompresi. Namun secara gampangnya yaitu di lubang busi ditutup aja pakai tangan ya. Ini lubang busi ya, ditutup pakai tangan, pakai jari ya, pakai jari. Itu kemudian diengkol ya, businya dicopot. Nah, di lubang businya ditutup pakai tangan. Kalau dorongannya kenceng, itu perkiraan aja ya, sebenarnya ada alat ukurnya. Nah, kalau dorongannya kenceng, itu berarti kompresinya kenceng. Ada juga tuh yang dorongannya pelan, ya berarti kompresi pelan. Akibat apa kompresi pelan? Banyak faktornya ya, payung klep bengkok ya, rengnya udah lobok ya, macem-macem, banyak goresan. Nah, namun itu berarti yang kedua yang perlu dicek adalah kompresi. Nah, kalau bahan bakar ada, kompresi nggak ada atau kompresinya lemah, motor juga susah hidup. Next, selanjutnya yang ketiga, misalnya nih bahan bakar ada, kompresi juga padat kenceng ya. Terus langkah yang kedua, yang ketiga yaitu langkah usaha atau kerja. Yang perlu kita cek adalah apinya ya. Ada nggak api businya gitu ya. Nah, kalau apinya nggak ada, walaupun bahan bakarnya bagus, kompresi bagus, ya nggak ada api, nggak akan terjadi ledakan ya, nggak akan meledak ya. Nah, jadi perlu yang ketiga kita cek yaitu pengapiannya ya. Hati-hati ya. Nah, boleh dicek di api busi. Kalau api busi nggak ada, coba cek koilnya ya. Siapa tahu busi nggak ada apinya, tapi di koilnya ada, di kabel koilnya, berarti kemungkinan besar businya mati ya. Atau dua-duanya nggak ada, di busi nggak ada, di koil nggak ada, ya itu selanjutnya nanti di pembahasan kelistrikan. Pokoknya intinya kalau apinya nggak ada, motor nggak bakalan hidup. Next, terakhir yang perlu kita cek ya, itu pembuangannya. Jangan sampai lubang knalpotnya tersumbat. Wah, kok bisa lubang knalpot tersumbat? Bisa jadi ya, banyak kasus-kasus kejadian, yaitu saat biasanya saat nyuci motor, itu anaknya yang nyuci ya. Knalpotnya diisi dengan air, akhirnya knalpotnya full dengan air sehingga pembuangannya nggak ada. Ya, itu pernah kejadian kasus ya. Nah, jadi itu ya, untuk biar motor tuh bisa hidup,
perlu yaitu 4 langkah. Ada hisapnya, ada bahan bakarnya, ada kompresi, ada yang dipadatkan ya. Yang ketiga ada usaha atau kerja, memerlukan api percikan busi ya. Terakhir langkah buangnya. Kalau 4-4-nya ada, insya Allah ya, insya Allah motor tuh bisa hidup sebagaimana mestinya. Oke ya, mungkin dicukup sekian dulu yang sederhana ini. Mungkin nanti kita lengkapi dengan gambar-gambar agar supaya bisa lebih dimengerti. Semoga bisa dipahamin ya siklus kerja 4 tak. Nah, dan kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang ya, mungkin kita memang masih banyak kurangnya ya, namanya manusia biasa boy. Ya, kita masih belajar, kita sama-sama belajar. Mohon koreksinya juga kalau ada kurang-kurangnya. Oke, demikian. Semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.